Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Agnes dengan NIM 2003-20011. Saya dari kelas Rancangan Usaha Agribisnis 7B. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pada mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis yang berjudul Perencanaan Bisnis. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu perencanaan dan apa itu bisnis. Perencanaan adalah upaya ataupun proses untuk mencapai tujuan secara terarah dan terstruktur. Bisnis adalah organisasi yang melakukan jual beli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harapan memperoleh laba. Nah, sedangkan perencanaan bisnis merupakan pedoman pembisnis untuk mempertajam tahapan agar lebih mudah menentukan arah dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Menurut Baygrave, dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti menganalisis tentang manajerial, keadaan fisik bangunan, karyawan, produk, sumber modal, kinerja perusahaan, dan posisi pasar. Nah, perencanaan bisnis ini berfungsi untuk mempermudah manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, untuk seorang manajer ini harus mampu menjawab 5W tambah 1H ketika membuat bisnis plan, yang mana di dalamnya akan menjawab apa tujuan bisnis yang akan dijalankan, kenapa hal tersebut menjadi tujuan, di mana lokasi yang strategis untuk menjalankan bisnis tersebut, kapan waktu pelaksanaannya, dan siapa yang menjalankan bisnis atau pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana metode yang digunakan. Nah, hal-hal tersebut tadi nantinya akan mempermudah manajer dalam melakukan bisnis, sehingga bisnis mereka akan lebih terencana dan satu arah dengan tujuan. Nah, adapun tujuan perencanaan bisnis yang pertama yaitu mempersiapkan perusahaan dengan berbagai perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ke depannya. Nah, yang kedua, mengontrol kerja karyawan. Yang ketiga, meminimalisir resiko bisnis, dan yang keempat, menetapkan standar khusus dalam bekerja. Adapun tipe-tipe rencana bisnis. Terdapat 4 tipe rencana bisnis. Yang pertama, perencanaan operasional. Nah, tipe ini itu merupakan perencanaan bisnis yang menggambarkan secara detail bagaimana sebuah perusahaan itu beroperasi atau berjalan. Kemudian, tipe yang kedua yaitu perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini merupakan bisnis plan yang di dalamnya tersusun sedemikian rupa langkah-langkah strategis untuk mempermudah mencapai tujuan. Kemudian tipe yang ketiga yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan perencanaan yang dibuat untuk merealisasikan strategi-strategi perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Tipe yang keempat, perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan ini itu digunakan untuk rencana bisnis yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Terdapat 9 komponen dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, identitas perusahaan dan visi misi. Hal ini perlu dilakukan agar investor ataupun masyarakat luas mengetahui bahwa bisnis yang dijalankan dilindungi oleh hukum. Nah, yang kedua, gambaran umum bisnis. Di sini kita perlu membuat gambaran umum dari bisnis yang akan dilakukan, misalnya produk apa yang diusahakan, bidang industri bagian mana. Nah, sehingga sedikit banyaknya ini menjadi profil bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga, target pasar. Menentukan target yang tepat sangat perlu,
Sehingga ketika ada investor, mereka akan yakin bahwa bisnis kita ini memang sudah jelas target pasarnya dan produk kita memang dibutuhkan oleh target pasar tersebut. Kemudian yang keempat yaitu rincian produk. Di dalam rincian produk ini, hal-hal di dalamnya itu seperti nama produk, komposisi, harga, dan deskripsi produk. Yang kelima, rencana pemasaran. Dalam sebuah bisnis, pemasaran itu sangat penting. Nah, jadi pemasaran ini itu menjadi salah satu penentu keberlanjutan bisnis, sehingga pembisnis harus mampu memasarkan produk untuk mendapatkan omset. Yang keenam, biaya operasional. Komponen biaya operasional ini perlu dicantumkan dalam bisnis plan agar mengetahui kira-kira berapa besar biaya yang dibutuhkan, sehingga ketika biaya ataupun modal yang dibutuhkan itu tinggi, pembisnis bisa mengambil langkah berikutnya. Nah, seperti contohnya itu mencari investor untuk membantu menutupi biaya ataupun modal yang tinggi tersebut. Yang ketujuh, perhitungan BEP. BEP atau break even point adalah keadaan ketika pengeluaran perusahaan sama dengan pemasukan ataupun pendapatan perusahaan. Ketika BEP sudah diperhitungkan pada bisnis plan, maka pembisnis akan mengetahui kapan usaha yang akan dijalankan tersebut memperoleh laba. Kemudian yang kedelapan, profitabilitas. Nah, profitabilitas ini perlu diperhitungkan sebelum menjalankan usaha, sehingga pembisnis mengetahui sampai mana perusahaan itu mampu memperoleh ataupun mempertahankan keuntungannya. Nah, yang terakhir, analisa pesaing dan strategi. Sebelum memulai bisnis perlu menganalisis kompetitor ataupun pesaing. Nah, kemudian setelah menganalisis kompetitor ini, pembisnis mampu menyusun strategi agar produk yang akan dijual ini dapat bersaing di pasaran dan memiliki daya tarik yang lebih bagi konsumen. Nah, jadi di sini pembisnis ini harus mampu menarik minat konsumen agar konsumen itu lebih memilih membeli produk kita dibandingkan oleh produk kompetitor lainnya. Oke, sekian pembahasan materi hari ini yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.